Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Kali ini saya kedatangan Magicom. Magicom ini kerusakan kata yang punya tidak bisa masak, sama tidak bisa ngangetin juga. Tapi modulnya masih nyala. Kita coba dah dicolokin dulu. Ya, ini kita bisa saksikan ini nyala ya. Modulnya normal jalan. Kita pijit start. Ini jalan. Coba start. Tunggu sebentar, kita cek di dalamnya. Biasanya ini kalau di kalau posisi normal suka kedengaran bunyi tek di itunya, di apa, di dalam ini relaynya biasanya suka bunyi kedengaran. Ini sekarang tidak kedengaran. Kita pegang dulu di sini. Biasanya kalau di elemen bawahnya ini bisa kelihatan ya, kalau posisi udah di start, ketika kita udah posisi cook kemudian di start, kita dipijit start ini, tunggu berapa saat biasanya ada bunyi klik di dalam ini ada relay. Kalau biasanya udah bunyi gitu biasanya ini udah panas. Ini kita pegang, ini tidak ada reaksi apa-apa, ini tetap masih biasa, nggak panas ya, berarti ada kerusakan di modul di sini. Kita bongkar dulu ya. Cara bongkarnya ya, ini kita cabut aja dulu nih strumnya. Ini kita harus hati-hati dalam bongkar, soalnya ini bahannya ini mudah sekali pecah ya. Ini baut ini buka 4 ya. Ini ada baut lubang, ini ada 4. 1, nih 2, 3, 4. Kita buka dulu menggunakan obeng ya. Kita buka menggunakan obeng. Ini kalau udah dibuka begini, baut-bautnya udah kalau udah dicopot begini, ini tidak bisa langsung dibuka ya kalau yang tipe ini. Soalnya ada ini nih, ada kunci ini. Ini syaratnya harus dibuka dulu. Cara bukanya juga tidak bisa langsung ditarik ininya. Ini harus dibuka dulu ini. Dibuka dulu, tutup ini. Kita buka dulu, tutup ini. Nah, udah buka begini, ini bisa dikebawahin. Kemudian ini baru bisa ditarik, tinggal tarik aja nih. Tinggal tarik aja kiri sama kanannya nih. Nah, udah copot begini. Kalau udah begini, ini bagian bawah sudah bisa dibuka. Ini tinggal dicungkel sedikit dari sini. Nah, tinggal angkat begini. Nah, ini udah kebuka ya. Kemudian biar ini enggak putus kabel yang ini, kita dicopot aja dulu di bagian konektor atau soket kabelnya. Kita ambil dulu bagian konektor kabelnya. Oke, kita buka dulu, kita simpan dulu, kita periksa dulu bagian ini. Kita fokus ke sini ya, ke bagian ini regulator. Biasanya kerusakan blok di regulator, soalnya tadi program ini jalan semua. Ini bunyi semua, dipijit bisa normal semua. Kayaknya ini setrumnya kurang yang masuk ke relay ini, atau bisa juga relaynya yang rusak. Kita periksa aja. Oke, kita bongkar dulu bagian ininya, bagian regulator. Nah, begini. Kalau udah copot begini nih, kita lepaskan dulu nih kabel-kabel ini. Cuman sebelum kita lepaskan, dipoto dulu ya, dipoto dulu, takutnya lupa. Kita dipoto dulu pakai kamera, biar nanti ketika kita pas pemasangan tidak lupa kemana jalur kabel yang dipasang. Ini kecuali yang sudah biasa, sudah tahu arahnya warna kabel kemana, strum kemana, kecuali seperti begitu, itu bisa langsung dicopot begini. Ini yang dicopot ini aja ya,
Yang 3 ini kita jangan copot dulu nih, yang ini soalnya ini jalur setrum, kita mau coba ngukur dulu setrum yang masuk ke relay ada berapa volt. Oke, bisa diperhatikan di sini ya, ini bagian relaynya ya, setrum ukur yang masuk ke bagian relay ini lebih biar dekat, ini biar lebih fokus. Nih lihat di bagian belakangnya, relay itu jalurnya yang ini, kita pakein aja biar lebih kelihatan. Nih jalur yang ini relay ini. Relay ini 12 volt DC ya. Nanti di sini yang di sini ini sama ini harus ada 12 volt. Kalau kurang tidak bisa ngangkat relay, dan relay tidak bisa input setrum ke bagian pemanas dan elemen pendingin penghangatnya. Seperti itu. Nanti kita ukur yang ini sama ini sama ini ya. Oke, kita ukur berapa volt ini, ketika dinyalakan ada berapa volt. Tapi kita harus di ini dulu, dicolokkan dulu ya, colokkan di bagian ini, bagian setrum begini. Awas, hati-hati soalnya ini masih tegangan tinggi 220 volt. Blok di sini 220 volt AC, ke sini masih 220 volt tapi sudah DC, tapi berbahaya juga. Oke, kita colokkan, kemudian kita ukur ada berapa volt di bagian setrum ke relay tadi. Oh iya, lupa, ini harus posisi modul ke atas harus dipasang ya. Kita cabut dulu nih modul yang ke atas, ini kabel yang soket ini harus dipasang soalnya nanti yang input atau yang mengatur setrum ke relay adalah dari atas ini. Cara meriksanya ini, kita lepas dulu semua kabel ini, kabel ini biar enak dalam pengerjaannya ya. Dalam pengerjaannya kita ukur dulu begini, ini seperti begini. Kita ukur dulu di bagian output dari IC ini, output dari IC ini nih, output dari IC ini berapa, ini harus ada 12 volt. Biasanya sering rusaknya bagian IC ini, kita ukur komponen yang lain pendukungnya, kalau masih bagus biasanya yang rusak IC ini. Kita cek dulu ada kerusakan di mana ya, di mana blok ini. Mudah-mudahan di komponennya yang lainnya bagus ini. Kita ukur dulu outputnya ada berapa volt. Outputnya ini ya, di elko ini ada 6 volt. Diukur di elko ini nih,
di elko bagian ini ya. Elko yang ini diukur, ini harus ada 12 volt. Ini adalah output dari IC, dari IC ini outputnya elko-nya ini. Nah, ini sini harus ada 12 volt. Tadi terukur 6 volt, kita cari di ada komponen yang rusak nih. Kita cari dulu ya. Oke, sepertinya ini komponen yang lain masih bagus. Ini sudah dipastikan yang rusak IC ini. IC ini yang rusak. Kalau punya stok tinggal diganti, masih biasa normal kembali. Tapi kebetulan saya tidak punya stok dan saya akan memodifikasinya menggunakan regulator bekas charger nih yang 12 volt 2 ampere. Kita modifikasi untuk menginput 12 voltnya. Caranya seperti begini, kita saksikan. Caranya kita tinggal input dari atau output dari regulator ini yang 12 volt itu kita masukkan langsung ke elko ini. Elko dari output, bekas output dari IC ini. Cuman syaratnya yang tegangan yang dari sikring ini kita dari sini aja ya. Sikring ini kan sikring nih. Diputus. Voltase pokoknya yang masuk ke blok ini, ke blok elko yang input ke IC ini, itu harus diputus. Yang putus jalur ini sama jalur ini yang dari sini. Dari ini ada kan ada sikring nih, ada sikring. Ini diputuskan saja, ini dibuka aja bisa. Terus sama satu lagi yang dari jalur kabel biru ini yang masuk ke sini diputus, bisa di sini boleh diputus ya. Kita putus dulu. Kita putus jalur ini sama ini bisa kelihatan ya. Ini jalur ini putus sama ini. Makanya jangan ada masuk setrum AC atau dari PLN ke sini, diputus aja. Oke, nanti kita suntikan dari bekas regulator yang 12 volt ke sini. Dilihatnya di elko ini. Nih, ini 12 volt ini. Input nanti ke sini, yang negatif masuk ke negatif nih. Yang positif masuk ke positif, ini negatif sama positif gitu ya. Kita buka dulu ininya. Oke, kita udah sambung yang bagian AC-nya ya. Ini yang bagian AC kita ikutin aja dari kabel ini yang warna merah sama biru. Merah nanti ini ya, yang merah sama biru itu ini AC dari PLN langsung ya, kita masukkan atau input regulator ini yang 220. Nanti outputnya di bagian sini kita pasang ke elko yang tadi, yang dari output dari IC ini. Oke, kita pasang ke elko ini. Oke, udah kita solder, kita jumper dari atau kita suntik tegangan dari bekas regulator ini 12 volt, kita suntikan. Ini yang bagian output ya. Nih bagian output dari regulator ini masuk ke sini. Ke bagian ke elko yang ini. Ke elko ini ya. Nah, ini negatif ke negatif ya. Kelihatan jelas ya. Ini negatif ya, ini positif. Nah, seperti gitu ya, masuk ke sini. Kemudian yang ini output input dari regulator ini AC-nya kita ngambil aja dari warna merah sama biru ini. Kita tinggal coba aja. Oke. Kalau dalam pengetesan harus dipasang lagi semua kabelnya. Nanti kita ukur di bagian elemen ini ada nggak voltase listrik 220 volt. Kalau ada berarti sudah sukses. Oke, udah pas dipasangkan semua kabel semula. Kalau lupa ingat tinggal lihat di foto DHP yang pernah dipoto tadi. Yang ini yang sebelum kita bongkar yang dipoto dulu kalau lupa. Kalau ingat tinggal dipasangin lagi aja ke posisi semula. Biasanya gampang merah ke merah, putih ke hitam dan lain sebagainya. Biasanya yang bisa ketukar ini tadi kita nggak dibuka ya. Kalau dibuka berarti nggak bakal ketukar. Kita tinggal dicolokkan aja ini ke sini. Tinggal dicolokkan ini ke sini. Bismillah. Nah, bunyinya juga beda ya suaranya.
Kemudian kita tekan start. Tekan start di sini. Startnya kelihatan ya. Start, tekan start. Nah, tek, nah, ada bunyi tek. Kemudian kita ukur di bagian elemen. Jadi ini sudah ada tegangan tinggi. Ini kita bagian AC. Di sini udah ada 220 volt belum? Nih, ini sudah ada 198 volt. Berarti di sini sekarang listrik lagi kurang bagus ini. Ini berarti sudah masuk setrum ke ini, ke elemen. Oke, berarti ini kita sukses ya. Oke, kita tinggal rapiin lagi ya. Ini tinggal dirapiin lagi ininya. Kita cabut dulu ke posisi semula ya. Nanti kita tinggal rapiin dan kita posisi ini nanti kita cari aja di tempat dimana yang aman ya. Kita pintar-pintar kita naruhnya. Oke, kita posisinya begini ya. Ini kalau penyimpanan ini ya pintar-pintar kita aja di mana nyimpennya supaya aman, nanti nggak kena tutup. Oke, selanjutnya kita pasang ini ya. Awas jangan ketuker ya. Nanti kita, sebelum pasang ini harus ini dulu. Soalnya nanti bisa nyangkut di sini. Jadi harus dipasang, harus ini dulu. Yes, rumus membongkar yang pertama kali dibuka berarti yang terakhir dipasang. Terus ini harus diangkat dulu ke atas baru dipasang. Nah, nanti kan ini posisinya begini. Oke, selesai sudah. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi, dicolokkan lagi kabelnya. Kita coba dulu disetar. Nah, bunyi tek. Ulangi lah ya, kedengeran ya. Ulangi lagi. Nah, ada tek. Nah, di sini biasanya sudah ada panas. Nih, ini udah panas nih. Nih. Kemudian kita kalau di cancel ada bunyi lagi. Tek tuh. Jangan diwarem. Di pinggirnya ada hangat nggak? Hangat-hangat. Oh iya. Sip. Ini udah ya, udah panas semua. Oke, mantap. Oke, terima kasih. Kalau video ini bermanfaat, ya di-share ke rekan-rekan yang lain biar lebih bermanfaat lagi ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.